Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dimas Anugrah Adiatmo MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia berbasis IT. Selanjutnya yang saya hormati teman-teman sekalian yang berbahagia. Baik, sebelum kita memasuki materi presentasi pada pagi hari ini, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fuji Suryani dengan NIM A1B124072. Di sini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Erlinda dengan NIM A1B124083. Perkenalkan, nama saya Fuji Astuti dengan NIM A1B124062. Baik, tidak perlu berlama-lama. Di sini kelompok kami, kelompok 2 ini membahas tentang peran, fungsi, dan manfaat media pembelajaran. Nah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Linda. Kepada Saudari Linda, disilakan. Baik, sebelum kita beranjak ke peran, fungsi, dan manfaat media pembelajaran, kita ulas kembali apa itu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah bentuk atau alat sarana yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi pembelajaran yang tujuannya untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat peserta didik dalam proses belajar. Artinya, kita sederhanakan dan kita kaitkan kita sebagai calon pendidik bahwasanya media pembelajaran adalah alat bantu guru, bisa berupa gambar, video, buku, atau teknologi sederhana. Mengajar tanpa media itu seperti memasak tanpa bumbu. Makanannya mungkin tetap terasa enak, tapi tidak mengenyangkan atau hambar. Bagi calon pendidik, media pembelajaran adalah bumbu yang paling penting yang membuat pelajaran tidak hanya dimengerti sepintas, namun sampai ke pikiran siswa karena siswa memiliki gambaran atau contoh. Baik, kita ke peran media pembelajaran. Media pembelajaran juga memiliki peran yang sangat penting. Bagas 2018 menjelaskan bahwa media pembelajaran memiliki 5 peran, yaitu yang pertama, memperjelas materi ajar yang disajikan sehingga penyajian materi tidak hanya bersifat verbal. Artinya adalah media pembelajaran membantu guru dalam menjelaskan materi dengan lebih jelas, bukan hanya lewat kata-kata, tapi juga lewat gambar atau suara, atau dapat menggunakan benda-benda nyata sehingga siswa lebih cepat mengerti. Contohnya, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Kita bisa menggunakan media untuk menunjukkan resep sebuah makanan dalam bentuk video. Kita bisa melihatnya di YouTube, Instagram, atau media-media yang dapat membantu kita melihat langkah-langkah dalam membuat resep tersebut. Nah, video tersebutlah yang dinamakan media pembelajaran. Baik, yang kedua adalah membantu permasalahan terkait keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera. Artinya, media bisa menyikat waktu, menjelaskan hal yang jauh atau sulit dijangkau. Contohnya, saat ada materi teks pidato, guru dapat memutar beberapa potongan video yang memperjelaskan bagaimana tekstur tubuh, olah vokal ketika berpidato. Nah, jadi siswa itu dapat melihat bagaimana bahasa yang baik yang digunakan ketika kita berpidato. Baik, yang ketiga adalah membantu mengatasi peserta didik yang cenderung pasif. Artinya di sini adalah media yang menarik dapat membuat siswa lebih mau aktif. Yang darinya biasa hanya diam, mungkin dapat berani aktif ketika kita dapat membantunya Yang ketiga adalah membantu mengatasi peserta didik yang cenderung pasif. Artinya adalah media yang menarik dapat membuat siswa lebih mau aktif. Dari yang biasanya hanya diam, dapat berani aktif. Contohnya, saat belajar teks drama, guru dapat menayangkan beberapa potongan video singkat. Dan setelah siswa itu menonton, guru dapat meminta siswa memperagakan atau memerankan salah satu tokoh karakternya. Dengan begitu, siswa yang awalnya pasif jadi ikut terlibat
karena merasa tertarik dan punya gambaran. Baik, yang keempat adalah menghindari atau mencegah ambiguitas atau ketidakjelasan suatu objek atau konsep. Nah, di sini artinya adalah media dapat membantu sesuatu yang lebih jelas sehingga siswa tidak salah dalam menafsirkan sesuatu. Contohnya, saat mengajarkan teks iklan, guru dapat menunjukkan contoh iklan poster produk tersebut di layar sehingga siswa paham bagaimana bentuk penyajian atau ajakan dalam teks iklan dengan bahasa yang baik dan benar. Terakhir adalah menghubungkan yang real atau nyata dengan yang abstrak atau tidak nyata. Artinya adalah kadang materi bahasa Indonesia itu bersifat abstrak, susah dibayangkan kalau hanya lewat dengan kata-kata saja. Nah, media pembelajaran bisa melihat atau bisa menjadi jembatan agar hal yang abstrak terlihat nyata. Apa contohnya? Contohnya adalah kata-kata seperti kesepian, kerinduan, keindahan itu kan abstrak. Guru dapat menampilkan gambar orang yang sedang duduk sendiri di taman yang artinya dia kesepian. Dan di situ guru dapat membantu siswa dalam memahami yang nyata, namun bersifat abstrak. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi yang selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran. Menurut Munadi 2013, media pembelajaran memiliki berbagai fungsi tentunya. Yang pertama yaitu media pembelajaran berfungsi sebagai sumber belajar, penyalur, alat untuk menyampaikan, dan penghubung. Nah, yang dimaksud sebagai sumber belajar yaitu media pembelajaran tentunya menyediakan informasi yang kaya dan beragam. Seperti yang pertama yaitu menggantikan keterbatasan guru. Contohnya media seperti video, simulasi, atau e-book yang bisa menjadi sumber informasi siswa, sehingga siswa dapat belajar secara mandiri kapan saja dan di mana saja. Nah, yang kedua yaitu memperkaya materi. Media mampu menyajikan materi yang tidak dapat dijangkau oleh guru. Contohnya video dokumenter bisa membawa siswa ke tempat yang bersejarah atau menunjukkan proses ilmiah yang rumit. Nah, yang dimaksud dengan penyalur adalah media yang bertindak sebagai penyalur pesan, yaitu perantara yang membawa informasi dari sumber seperti guru, buku, atau materi lainnya kepada siswa. Nah, yang dimaksud dengan alat untuk menyampaikan yaitu penyampaian pesan yang secara efektif, memperjelas dan memadatkan pesan. Media membantu memadatkan informasi yang kompleks menjadi format yang ringkas dan mudah dipahami oleh siswa. Dan guru juga bisa menggunakan media ini untuk menyajikan poin-poin penting saja tanpa harus bertele-tele dan membuang waktu. Seperti menarik perhatian, seperti media yang interaktif, penuh warna, dan dinamis dapat menarik perhatian siswa sejak awal dan memotivasi untuk terlibat dalam proses belajar. Yang kedua yaitu mengontrol kecepatan pembelajaran. Guru dapat menggunakan media untuk mengendalikan alur penyampaian materi kepada siswa dan memastikan setiap siswa memiliki waktu yang cukup untuk mencerna informasi sebelumnya, sebelum melanjut topik ke berikutnya. Nah, yang terakhir yaitu yang dimaksud dengan penghubung, yaitu sebagai berbagai elemen dalam proses pembelajaran seperti guru, siswa, dan materi pembelajaran seperti menjembatani kesenjangan, mendorong interaksi, dan menciptakan pengalaman bersama. Nah, fungsi yang kedua yaitu fungsi semantik. Fungsi semantik ini membantu peserta didik menambah perbendaharaan kosakata, makna, dan arti dari simbol-simbol, kata-kata atau konsep yang abstrak, dan media visual seperti gambar, diagram, atau video yang dapat membuat materi lebih jelas dan memperkaya pemahaman siswa. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi manipulatif. Nah, fungsi manipulatif ini membantu mengatasi keterbatasan ruang waktu dan panca indera peserta didik yang berkaitan dengan kemampuan media untuk merekayasa atau memanipulasi suatu objek atau peristiwa agar sesuai dengan tujuan pembelajaran siswa.
Yang keempat yaitu fungsi psikologi. Nah, fungsi psikologi ini yaitu media yang memiliki fungsi atensi, efektif, kognitif, motivasi, dan imajinatif. Nah, fungsi yang kelima yaitu fungsi sosiokultural. Fungsi sosiokultural yaitu membantu memecahkan masalah sosiokultural antara peserta, komunikasi, dan juga menekankan peran media dalam menjembatani kesenjangan budaya, sosial, dan geografis di kelas. Sekian materi dari saya, kembali ke moderator. Oke, baik. Tadi rekan-rekan saya sudah menjelaskan tentang definisi, peran, dan juga fungsi media pembelajaran. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang manfaat media pembelajaran. Nah, media pembelajaran juga memiliki manfaat yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya menurut Kem dan Dayton 1985. Di antaranya adalah yang pertama yaitu penyampaian pelajaran menjadi lebih baku. Nah, dalam hal ini materi yang akan disampaikan kepada siswa itu menjadi lebih teratur, sesuai kaidah kebahasaan yang baik dan juga benar, serta tidak berubah-ubah. Nah, media pembelajaran yang dapat kita gunakan itu seperti video PPT ataupun modul digital, yang dimana media pembelajaran tersebut sudah dirancang, ditulis dengan bahasa yang sesuai dengan EYD, dan struktur kalimatnya itu sudah jelas. Nah, yang kedua yaitu pembelajaran bisa lebih menarik. Biasanya guru itu hanya memberikan tugas membaca buku dan juga mendengarkan guru tersebut menjelaskan secara lisan. Nah, dalam hal ini siswa akan cepat bosan, ngantuk, ngalamun, bahkan ngobrol sendiri dengan teman-temannya. Nah, oleh karena itu media pembelajaran ini digunakan untuk menarik perhatian siswa agar siswa itu menjadi lebih semangat, mudah memahami materi, dan tentunya siswa akan lebih aktif. Nah, jadi media pembelajaran itu menuntut siswa bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga melihat, merasakan, bahkan bisa berinteraksi langsung dengan materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu pembelajaran menjadi lebih interaktif. Nah, dalam hal ini siswa akan lebih aktif lagi, bukan hanya diam ataupun mendengarkan, tetapi juga siswa ikut berperan aktif di sini. Misalnya dengan menjawab soal, melihat video, ataupun mencoba latihan secara langsung. Nah, dengan hal ini siswa akan lebih mudah paham karena melibatkan mereka secara langsung. Nah, untuk untuk manfaat yang keempat yaitu lama waktu pengajaran yang diperlukan dapat dipersingkat. Nah, dalam hal ini media pembelajaran proses penyampaian materinya jadi lebih cepat karena informasinya disajikan dengan cara lebih mudah dan tentunya mudah dipahami. Nah, jika guru menjelaskan cara lisan, guru butuh waktu lama supaya siswa tersebut mengerti. Tetapi jika kita menggunakan media pembelajaran, guru tidak perlu mengulang pelajaran secara berkali-kali, sehingga waktu yang diperlukan untuk mengajar suatu materi jadi lebih singkat dan juga efisien. Nah, manfaat yang terakhir yaitu kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan. Dalam hal ini, media pembelajaran siswa bisa memahami materi lebih baik dan lebih dalam, sehingga hasil belajarnya itu menjadi lebih bagus. Karena dengan pembelajaran membantu siswa menangkap konsep dengan jelas dan mudah. Dalam hal ini akan menjadi lebih efektif. Nah, sekian penjelasan materi tentang manfaat media pembelajaran. Nah, baik, manfaat media pembelajaran ini adalah pembahasan kita yang terakhir, karena sebelumnya kami sudah membahas tentang peran, definisi peran, fungsi, dan juga manfaat. Oke, sebelum kita beranjak ke kesimpulan, kelompok kami membuka sesi tanya jawab di kolom komentar YouTube di bawah ini. Oke, jadi kesimpulan dari materi kami tentang definisi, peran, fungsi, dan juga manfaat media pembelajaran, yaitu media pembelajaran berperan sebagai alat bantu yang memudahkan tenaga pendidik untuk menyampaikan materi dan membantu siswa lebih mudah memahami pelajaran.
Nah, fungsinya adalah membuat proses belajar lebih menarik dan juga interaktif. Dan secara umum, media pembelajaran bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas dan juga kualitas belajar mengajar. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.